Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Hasan di channel Sanscan. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit mempelajari atau menjelaskan tentang VLAN. VLAN adalah Virtual Local Area Network. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh, yaitu di sini ada bangunan-bangunan. Nah, setiap bangunan itu memiliki divisi. Contoh divisi yang pertama ada engineering, kedua ada untuk programming, yang ketiga untuk marketing. Nah, di sini setiap divisinya memiliki VLAN yang berbeda-beda. Misalkan untuk engineering yaitu membutuhkan VLAN 10, dan untuk programming VLAN-nya 20, dan untuk marketing VLAN-nya 30. Nah, setiap divisi memiliki IP address yang berbeda, yaitu untuk engineering misalnya 192.168.10.0.24, dan untuk programming IP-nya adalah 192.168.20.0/24, dan untuk marketing IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Jadi untuk perangkat ini nantinya akan saling terhubung ke switch. Semuanya akan terhubung ke switch. Semuanya akan terhubung. Oke, setelah terhubung, untuk divisi engineering ini membutuhkan unit sebesar 10 MB. Dan untuk programming itu 20 MB, dan untuk marketing yaitu dikarenakan lebih besar karena 30 MB. Jadi 30 MB. Nah, disinilah peran VLAN sangat dibutuhkan. Karena untuk memanajemen perangkat ini, setelah ini dikonfigurasi, barulah VLAN tersebut bisa dimanajemen. Jadi fungsi pertama VLAN itu untuk memanajemen dan memecah broadcast domain. Untuk broadcast domain sendiri saya sudah bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Oke. Jadi di sini sudah, sebenarnya VLAN ini memiliki tidak hanya satu, tapi secara tidak terlihat di sini VLAN ada 3, yaitu untuk nah di sini contohnya, di sini untuk engineering ada 1, lalu ada lagi dan ada lagi. Untuk programming di sini ada untuk programming yaitu untuk PC 1, PC 2 dan juga PC 3. Dan yang terakhir ada marketing, yaitu ada 1, ada 2 dan ada 3. Mungkin seperti itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa dipahami ya. Maaf di sini sedikit berantakan dikarenakan ya bagaimana lagi. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, yang pertama kita langsung saja masuk ke switch ya. Lalu kalian bisa masukkan enable, lalu kalian enter, lalu kalian klik. Nah seperti ini. Lalu di sini kalian bisa memasukkan kayak seperti interface FA 1. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa ketik di sini VLAN 10, enter. Lalu di sini kalian bisa memberi nama. Di sini saya akan memberi nama, contohnya merek HP yaitu Samsung. Lalu tinggal kalian enter, lalu di exit saja. Nah di sini kalian bisa ketik do show
do show. Kita ulangi, do show VLAN brief. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, di sini saya sudah berhasil ya di komen ini untuk melihat aktif atau tidaknya. Defaultnya itu di sini FA01 ini sampai yang ada di sini itu masuknya ke FA01. Nah, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah ada 10 Samsung. Nah, tetapi di sini belum ada port yang terhubung. Langsung saja kita akan melanjutkan mengkonfigurasi lagi ya teman-teman. Kita bisa memasukkan interface. Kita masuk ke interface sebentar, sama seperti yang di atas ya teman-teman. Interface FA01. Jadi di sini kita enter saja, lalu kalian bisa masukkan switch port mode access. Nah, jadi seperti ini ya, kita enter saja, lalu bisa kalian ketik switch port access VLAN 10. Kita cek ya teman-teman, switch port access VLAN 10. Di sini kita enter saja teman-teman. Lalu kalian bisa memasukkan komennya, yaitu ini sudah berhasil dikonfigurasi ya tadi. Lalu kalian bisa mengetikkan, yaitu sebentar, kita exit dulu. Nah, kita lalu show VLAN brief. Oke, di sini kita sudah sebentar. Di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Di sini sudah ada. Kita bisa lanjut mengkonfigurasi lagi, yaitu interface yang belum kita konfigurasiin. Kita bisa masuk ke interface FA02. Kita enter, lalu kita masukkan seperti yang di atas. Switch port mode akses. Di sini kita harus sering-sering mengecek ya guys, jika ada kesalahan ini
bisa saja membatalkan si CLI nya ini. Kita enter saja, kita ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Kita cek lagi apakah sudah benar. Switch port. Nah, di sini saya salah ya teman-teman. Itu fungsinya kita harus mengecek switch. Tadi saya tidak ada C-nya ya teman-teman. Switch port mode access. Nah, sorry salah. VLAN 10. Nah, kita ini sudah ya, kita bisa ada kesalahan. Oh iya, tidak ada aksesnya. Switch port akses VLAN 10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pastikan lagi, kita enter. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Jika sudah benar seperti ini, kalian bisa exit, lalu kalian bisa masukin interface yang ketiga, interface FA03. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sama seperti yang di atas. Lalu kalian masukkan switchport mode akses, switchport mode akses, kita enter. Lalu kita masukkan lagi switchport akses VLAN 10. Kita enter, kita exit ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung mencoba melihat. Do show sebentar, do show, saya VLAN brief. Nah, di sini saya sudah teman-teman, di sini saya sudah kita konfigurasi ya teman-teman. FA 01 sampai 03 sudah masuk ke VLAN 10 ya teman-teman. Nah, yang seperti ini, lalu kita bisa mengkonfigurasi lagi. Kita bisa mengetik lagi, yaitu kita melanjutkan ke VLAN yang sebelahnya, yaitu VLAN 20. Kita enter, lalu kita masukkan name. Di sini kita akan memakai nama seperti merek HP lagi misalnya, yaitu Advan. Kita enter, lalu kita akan seperti yang di atas ya teman-teman. Sebentar. Oke, kita exit terlebih dahulu. Oke, di sini saya punya cara cepat untuk mengkonfigurasi si ini ya guys, PC atau switch ini.
Di sini untuk versi 4 yaitu FA-nya 04 dan 06. Di sini kalian bisa menggunakan cara cepat, yaitu kalian bisa mengetik interface range FA 04 FA 04 sampai FA 6. Interface range FA 04 sebentar. Sebentar, sepertinya di sini saya agak sedikit lupa ya teman-teman, tidak memakai FA sepertinya. 4 sampai 6. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan switch port mode seperti yang tadi ya guys. Akses switch port mode akses, kita enter, lalu kita masukkan lagi switch port akses VLAN 20. Nah, kita harus mengecek lagi agar tidak ada kesalahan ya guys. Seperti yang tadi saya salah mengetik, yaitu ketinggalan huruf C, dan itu tidak bisa dilanjutkan ya teman-teman. Sini saya sudah benar, kita enter, kita lihat apakah ini sudah masuk. Kita langsung saja X, kita masukkan do show plan brief. Nah, kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini untuk FA 04 sampai 06 sudah masuk di VLAN 20. Seperti itu ya teman-teman. Saya ingin mengecek terlebih dahulu apakah ini sudah fix. Kita kita ketik saja show make, kita sebentar, saya agak salah, yaitu show sorry, kita exit dulu, exit. Nah, di sini bisa ketikan, yaitu kita enter lagi, kita show make kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Agak pegel ya teman-teman. Kita show, kita make lagi, sebentar. Nah, show make kita ketikkan lagi. Nah, di sini komen yang ini belum ada komunikasi. Di sini kita bisa sebentar. Nah, kita akan mencoba. Di sini kita masuk ke PC 1 dulu ya teman-teman. Kita
masuk ke PC1. Di komen kita ketikkan di sini ketikkan ARP min A, kita enter. Nah, ini sudah berkomunikasi ya teman-teman, nomor 1 dan nomor 2. Lalu kita ketik ARP min D, kita klik lagi, lalu kalian bisa ngetik lagi ARP min A, kita enter. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya di PC 2 kita akan menghapus, kita akan mengetik ARP min A, kita enter. Nah, ini sudah berkomunikasi ya teman-teman. Sepertinya kita akan hapus lagi ARP min D, kita enter. Bentar. Nah, kita ARP min A, kita cek. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Kita ke PC 3, lalu kita juga akan menghapus ARP min A, enter. Dan di sini saya akan menghapus, yaitu ARP min D. Nah, seperti ini, dan ketik lagi ARP min A, kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita kembali. Kita juga akan mengecek di menu CLI ini ya teman-teman. Caranya itu sama seperti yang tadi, yaitu kita akan mengetik seperti ini, so make Nah, kita cek lagi. Oke. Di sini ada kesalahan. So make A. Nah, ini sudah benar ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba mensimulasikan ya teman-teman. Kita akan mengirim pesan contohnya dari PC 1 ke PC 3. Nah, kita coba next. Nah, di sini PC 1 akan mengirimkan ke switch, dan switch akan mengirimkan ke semua device-nya. Kita next, dan yang terkoneksi adalah PC 3 karena saya tadi mengirimkan yang dari PC 1 ke PC 3. Coba kita next, dan PC akan ke switch, lalu kita next lagi. Dan ya, di sini sukses ya teman-teman. Oke, itulah fungsi dari VLAN yang tadi ya teman-teman, untuk memecah broadcast. Jadi si pesan yang dikirim oleh PC 1 ini hanya akan terkirimkan ke perangkat yang VLAN-nya sama atau IP address-nya sama. Jadi dia tidak akan mengirimkan ke VLAN 20.
kita akan membuat bangunan yang sama ya, yaitu kita akan mengkonfigurasi yang ini teman-teman. Kita bisa ke switch, lalu ke CLI, dan kita sebentar, kita switch saja terlebih dahulu, lalu kita enter. Dan bawah. Lalu kita bisa langsung menambahkan ini ya teman-teman, yaitu VLAN VLAN 10, dan kita enter. Kita namanya yaitu name Samsung. Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita lihat di sini CLI, dan kita akan mengecek ya. Kita ke yang tadi, kita enter, lalu kita klik exit, lalu kita enter. Nah, seperti itu ya. Lalu kita akan ke yang sebelahnya, yaitu VLAN 20. Kita enter, yaitu namanya Nokia. Kita enter, kita exit. Kita bisa show LAN brief. Kita enter. Oke. Di sini namanya sudah berubah ya teman-teman. Kita bisa mengkonfigurasinya dengan sebentar. Kita cek dulu. Ini FA-nya 01 ya teman-teman, dan ini 02, dan ini 03. Kita bisa langsung kayak yang tadi saya sudah contohkan. Kita di sini bisa mengklik seperti ini teman-teman. Kita bisa mengklik seperti interface, range, FA 01 sampai 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita enter saja, dan kita masukkan switch port mode akses, lalu kita enter, dan kita masukkan switch port akses VLAN 10. Kita enter, lalu kita exit, lalu kita masukkan yang VLAN ke 20 ya teman-teman, yaitu kita masukkan interface, range, FA 4 sampai 6.
kita akan menambahkan lagi seperti yang di atas, yaitu switch port mode akses, enter. Lalu kita tambahkan switch port akses LAN 20. Kita enter ya teman-teman. Kita exit lagi. Kita akan melihatnya. Kalian bisa langsung ketik show LAN brief, enter. Nah, ini yang Samsung dan Nokia ini sudah masuk ya teman-teman. Di sini VLAN 10 dan 20 yaitu bernama Samsung dan Nokia itu aktif. FA01, 02, 03 dan 4, 5, 6 sudah aktif ya teman-teman. Oke, jika sudah saling aktif itu, kita di sini saya belum menambahkan kabel otomatis ini teman-teman karena saya lupa. Nah, jika sudah, ini FA nya 07. Oke, ini kita sudah mengkonfigurasi ya teman-teman. Kita di sini bisa mengklik switch lagi. Kita kekurangan enable. Lalu kita enter. Nah, di sini sebentar. Kalian bisa masukkan komennya, yaitu interface FA 07. Kita enter, lalu kita masukkan switch port mode terang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tadi kita sudah mengkonfig, lalu kita enter, lalu kita do show LAN. Kita interface, do show interface terang. Nah, jadi di sini ini sudah trunking ya teman-teman. FA07 ini sudah mode trunking. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa memberitahu. Di sini yang tadi kita jelaskan, kita sedang belajar tentang terang. Jadi tadi kita belajar tentang terang ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah kita sedang belajar terang. Untuk yang switch kedua ini, kita enter, kita masuk enable, lalu kita masukkan interface FA07, enter, yaitu kita ketikkan mode akses
Nah, ini FA07 sudah on ya teman-teman, dan switch yang kedua juga udah mode terang ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan berkomunikasi. Kita ke sini dan ke simulation. Kita masukkan PC yang ini ke kita akan pesan terlebih dahulu PC ini dan PC ini. Oke. Nah, di sini PC 4 akan mengirimkan pesan ke switch yang pertama. Lalu switch yang pertama akan mengirimkan ke switch yang kedua dan akan mengirimkan ke semua device-nya, dan yang akan menerima yaitu PC yang ini ya teman-teman. Lalu PC yang ini akan kembalikan lagi ke switch, lalu switch ke switch, dan switch ke PC yang pertama. Dan kalian bisa lihat di sini sudah sukses ya teman-teman, atau bisa kalian lihat di sini itu sudah seperti ini. Dan ya, kita delete. Sepertinya ini sudah ya teman-teman, kita delete. Mungkin kita akan masuk ke video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang alur terang. Itu seperti VLAN apa saja yang boleh lewat ke terang ini ya teman-teman. Kita bisa masuk ke switch, ke CLI lagi. Di sini teman-teman bisa memasukkan enter, lalu masuk ke ini ya teman-teman, ke enable, lalu ke nah, jika sudah, kalian bisa ketik interface FA 07, kita klik enter, kita exit, lalu kalian bisa ketik harus memakai itu ya, karena di mode ini di show interface terang, kita enter. Nah, jadi VLAN yang boleh lewat adalah dari VLAN 1 sampai 5 saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita akan mencoba mengubahnya, yaitu VLAN apa saja yang bisa dilewati. Yaitu kalian bisa ketik yaitu interface FA07, kita enter. Nah, di sini kalian bisa ketik switch port terang, switch port terang allowed, switch port terang allowed VLAN 10 20. Nah, seperti ini. Lalu kita enter, lalu kita bisa cek do show interface terang, kita enter. Nah, jadi kita sudah berhasil mengubahnya teman-teman, dari yang ini dan yang tadinya kita ke atas sedikit. Nah, yang tadinya hanya bisa lewat 1 sampai 5. Nah, di sini kita
sudah bisa melewati VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Jadi ini adalah VLAN yang diizinkan untuk melewati VLAN tersebut. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di video ini saya akan mencoba membuat ruangan baru ya. Kita langsung saja akan menambahkan di sini pakai 789 ya teman-teman. Sebentar, kita ke PC. Jika sudah, kita akan mendelete. Di sini kita akan coba mengirimkan pesan ya teman-teman, dari switch ini ke sini. Sorry, saya agak lupa. Kita delete, kita ke sini, ke simulation. Lalu kita akan mengirimkan pesan dari sini ke PC yang ini. Kita akan ke masih in progress dan bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini sudah sukses. Jika sudah sukses, kita akan mengkonfigurasi di switch ini ya teman-teman. Sorry. Nah, kita ke CLI. Kita bisa ke kita enter saja, lalu kita masuk ke enable, lalu lalu kita masukkan yaitu VLAN 10. Kita enter. Ini namanya apa ya teman-teman, saya bingung nih. Mungkin ya sama seperti tadi Samsung. Kita enter, kita exit, kita enter, lalu ke VLAN 20 kita enter. Kita masukkan nama, yaitu Nokia. Nah, kita enter, lalu kita exit. Jika sudah, kita akan mengkonfigurasi, yaitu menggunakan kita akan di kita cek dulu ya teman-teman. Ini adalah FA101. Ini adalah FA2. Kalian bisa lihat di switch itu ada yang gerak-gerak, yaitu FA03. Nah, kita bisa menggunakan sekaligus, yaitu dengan cara seperti kita ke switch, kita ke sini. Ya, susah sekali. Agak susah. Sorry guys, sebentar.
lalu ke kita bisa masukkan seperti ini ya teman-teman, interface, lalu range, interface range FA 1 pi 3, kita enter, lalu kita masukkan switch port, mode akses, enter, lalu kita memakai switch port akses VLAN 10. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bisa langsung enter. Jika sudah, kita exit. Kita akan mengkonfigurasi VLAN 20. Kita masuk ke interface, kita sudah exit ya teman-teman. Interface range FA 04 sampai 6. Nah, jadi seperti ini, kita enter, lalu kita masuk ke switch port, mode akses, lalu kita enter, lalu kita masukkan lagi switch port akses VLAN 20. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, kita exit. Kita akan mengecatnya dengan cara klik do show, dan brief. Nah, kita enter saja. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, itu untuk ini sudah aktif, yaitu ada VN 10 Samsung itu sudah aktif, dan 20 Nokia sudah aktif juga. Di sini kita akan mencoba berkomunikasi ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Kita akan masuk ke PC, kita masuk ke switch yang kedua, lalu kita ke menu, sebentar, kita enter, kita klik terlebih dahulu, enter. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Lalu kita masukkan interface FA 0. Nah, seperti ini, kita enter, lalu kita masukkan switch port mode terang. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian bisa memasukkan lagi, yaitu do show interface terang, enter. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman, bisa lihat. Di sini kita akan mengkonfigurasi di yang ini.
kita ke sini dan kita masukkan interface interface FA07, kita enter, lalu kita masuk ke switch port mode akses, lalu kita saya baru mengingatnya dan di sini typo switch port FA07, kita di sini switch port mode terang. Nah, kita enter. Di sini kalian bisa melihat to show terang, interface terang. Nah, kita cek di sini sudah aktif ya untuk FA07-nya. Kita coba untuk berkomunikasi. Kita akan ke delete dulu, lalu ke simulasi. Nah, kita akan mengirimkan pesan dari sini ke sini. Dan kita tunggu sebentar di sini. Sebentar, mungkin ini sedang proses ya teman-teman. Masih in progress. Kita coba skip. Dan nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Di sini kita akan lanjut ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang multi layer switch. Tadi saya sudah menambahkannya, yaitu di switch nomor ke 1, 2, 3, 4. Oke, lalu disambungkan dengan kabel yang otomatis ini. Untuk saya sedikit menjelaskan terang itu ada dua ya teman-teman, yaitu terang ISL dan juga ada terang 802.1Q. Nah, di sini untuk ISL yaitu untuk untuk multi layer switch, dan yang 1Q itu untuk switch. Ya Allah, kita bisa masuk ke multi layer switch, lalu kita klik enter. Di sini kita masukkan enable, lalu di sini kita masukkan interface-nya. Itu interface-nya 01 ya teman-teman. Lalu kita masukkan switch port terang encapsulation dot NQ. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan switch port mode terang, kita enter. Kita masukkan do show ini terang. Ada yang kurang, interface terang. Oke, di sini kita cek, yaitu sudah FA01 nya filenya on, yaitu untuk 802 nya 1Q yaitu sudah
trunking. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah berhasil. Dikarenakan di sini sudah berhasil, kita ke tabel yaitu di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang itu namanya DTP, yaitu adalah Dynamic Trunk Protocol. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa contoh tabel. Di sini ada yang namanya Dynamic Auto dan Dynamic Desirable. Untuk Dynamic Auto ini sifatnya yaitu untuk lebih ke menunggu. Lalu untuk Dynamic Desirable yaitu sifatnya untuk mengajak. Lalu di sini trunk sifatnya untuk memaksa, dan akses itu juga memaksa. Nah, trunk ini yaitu untuk switch, dan akses itu untuk end device. Di sini jika Dynamic Auto ditemukan oleh Dynamic Auto, maka itu akan menjadi akses. Jika Dynamic Auto ditemukan oleh Desirable, maka di sini akan menjadi trunk. Jika Dynamic Auto di sini ketemu trunk, maka akan ketemu trunk. Jika Dynamic Auto bertemu dengan akses, maka akan menjadi akses. Begitu juga pada tabel-tabel di sini ya teman-teman. Di sini ada yang berbeda, yaitu ketika trunk bertemu dengan akses, maka akan menjadi limited connectivity. Jadi sederhananya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu target dan target. Nah, di sini langsung saja kita mengirimkan pesan. Contohnya dari PC ini ke sini ke PC yang ini. Kita batalkan terlebih dahulu, kita delete, lalu kita ke simulation. Nah, lalu kita mengirimkan di sini ke misalkan yang ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita next saja. PC1 mengirimkan ke switch. Nah, di sini akan di broadcast ya teman-teman, lalu dikirim lagi. Nah, di sini menyebar semua. Di sini switch mengirim ke switch yang lain, itu namanya target. Lalu kita next. Switch dikirim switch itu kita bisa lihat di kita next lagi teman-teman di sini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, yaitu .1Q, itu artinya target, yaitu ditandain. Paket yang ditandai oleh .1Q ini ditandai dengan target ya teman-teman. Untuk target yaitu ada IP-nya ya teman-teman. Sementara untuk yang tidak ada .1Q nya yaitu seperti ini ya teman-teman. Kita bisa lanjut ke video selanjutnya. Kita delete. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Teman-teman, di sini kita akan menjelaskan tentang DTP. Tadi saya sudah menambahkan switch yang pertama ini di sini dan di sini, lalu disambungkan dengan kabel yang auto ini ya teman-teman. Kita di sini bisa langsung masuk ke
switch ya teman-teman. Di sini kita bisa ketik enable, lalu kita masukkan T. Nah, di sini kita ingin melihat mode apa yang kita pakai. Kita bisa masukkan show, lalu seperti interface. Satu ya teman-teman. Kita enter. Kita di sini kita exit saja. Kita switch, kita masuk ke show. Switch port, kita enter. Nah, tampilannya seperti ini, yaitu administ mode dan operasional mode. Jadi ini sudah akses atau auto ya teman-teman. Untuk administratif mode itu yang telah kita konfigurasi, dan yang operasional itu hasilnya. Jadi dynamic ketemu dynamic yaitu akses ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa ke sini, lalu kita ke cek satunya ya teman-teman. Kita ke CLI, kita ke switch, lalu kita ke tidak usah ya teman-teman. Kita show, salah, show interface FA01 switch port, kita enter. Nah, itu dynamic auto dan hasilnya yaitu akses. Lalu bentar, jika sudah seperti tadi, kita bisa kita konfigurasi saja, spasi, kita masuk ke mode yaitu kita masuk ke enable terlebih dahulu, lalu ke kontek. Nah, jika sudah config, kita bisa masuk ke switch port mode dynamic, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Kita ketikkan terlebih dahulu interface-nya, interface FA01 seperti ini. Kita enter, lalu kita masukkan yaitu port mode kita masukkan port mode dynamic desirable, kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita exit, kita do show interface, show interface FA01 switch, switch
port. Kita enter ya. Nah, di sini kita bisa lihat si dynamic desirable ini menjadi terang atau mengajak ke terang tadi ya teman-teman. Di sini kita masuk ke switch 3 ini ya teman-teman. Lalu kita bisa spasi saja, kita enter, lalu kita spasi saja, kita masukkan yaitu enable terlebih dahulu, lalu ketik tidak apa sih teman-teman, yaitu interface FA01 switch port, enter. Di sini ada kesalahan ya teman-teman. Kita di sini masukkan, langsung saja kita masukkan, yaitu ada yang kurang, yaitu show interface FA01. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Di sini kasih ada negatif. Nah, ini sudah connect ya teman-teman. Coba kita enter, lalu kita saja enable, lalu masukkan lagi seperti tadi, yaitu interface show interface FA01. Kita enter. Nah, ini yaitu masih sama ya teman-teman, tidak ada yang berbeda. Kita more. Nah, jika sudah, kita ketikkan, masukkan ke config, lalu kita ketik interface FA01, lalu kita ketik switch port mode terang, kita enter, lalu kita ketik show, karena di config kita masukkan dulu ya teman-teman, di show interface FA01 switch port, kita enter. Nah, di sini switch yang pertama ini, yang FA pertama itu memaksa untuk menjadi terang ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini, kita masukkan saja di show interface FA01 switch port. Oke, bisa dilihat itu administratifnya itu mode terang ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu sederhananya untuk mengkonfigurasi switch atau terang yang ini teman-teman. Kita masuk ke video selanjutnya. Oke teman-teman, di video ini kita akan belajar tentang native LAN. Di sini kita akan belajar sambil praktik ya teman-teman. Di sini
kita bisa masuk ke sini, lalu ke CLI, kita lihat, kita ke enable, kita enter saja, itu kita bisa ketik show interface trunk. Oke, di sini FA07 masuk ke mode trunking ya teman-teman. Lalu kita akan ke sebentar, trunking itu dari ruangan 1 ke ruangan 2 ya teman-teman. Di sini sudah menjadi mode trunk. Lalu di sini tadi sudah menjadi 802.1Q trunking dan 1. Lalu kita akan mencoba yang di switch ruangan kedua ini. Kita masuk ke CLI, kita enable, kita masuk ke show interface trunk. Oke, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada FA07 dan sudah ada FA08. Untuk yang 07 itu ruangan pertama, yang 8 itu di ruangan yang ketiga. Di sini sudah ada juga untuk native LAN-nya ya teman-teman. Native LAN itu adalah paket yang tidak perlu di T ya teman-teman. Untuk native LAN itu misalkan sebentar teman-teman, oke teman-teman, kita di sini akan menambahkan PC lagi satu di sini dan di sini juga, dan yang terakhir di sini ya teman-teman. Sorry, layar saya agak ini teman-teman. Nah, kita sambungkan menggunakan kabel yang otomatis ini. Kita sambungkan, lalu kita sambungkan lagi, lalu kita sambungkan lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya di sini untuk native LAN ini, misalkan di sini VC 1 ingin VLAN 1 ingin mengirimkan VLAN 1 ingin mengirimkan paket ke VLAN 1 juga. Karena native LAN-nya 1, jadi tidak perlu target ya teman-teman. Contohnya sudah kita belajar kemarin ya teman-teman, yang PC 4 itu, yang ini ke PC yang saya lupa, ke PC yang ini kalau nggak salah ya teman-teman. Jika ingin mengirimkan paket melalui switch atau switch lagi ya teman-teman, itu diperlukan yang namanya tag. Lalu itu ada yang namanya .1Q. Jadi itu untuk video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengganti native LAN tersebut. Di sini kita akan belajar mengganti native LAN-nya teman-teman. Di sini
kita masuk ke switch ruangan 2. Di sini kita enter saja, lalu kita masukkan masuk ke mode config ya teman-teman. Lalu kita masukkan interface FA 0. Kita memakai switch di ruangan yang ketiga, yaitu FA 07. FA 08 ya teman-teman. Lalu kita enter, kita masukkan switch port terang native LAN. Seperti ini ya teman-teman. Kita di sini belum memasukkan LAN beberapa, kita masukkan switch port terang native switch port terang native LAN 20. Kita enter, switch di sini sudah teman-teman untuk switch port terang native LAN 20. Lalu kita masuk ke do show interface terang. Bisa teman-teman lihat itu FA 08 berubah menjadi natifnya 20, yang jika kalian ingat tadi itu file-nya 1 ya teman-teman. Sekarang yang di switch ruangan ketiga, di sini kita enter, kita masuk ke enable, lalu kita masuk ke config, lalu kita masukkan yaitu ketik interface FA 07 yang di ruangan kedua. Kita enter, kita ketik switch port trunking. Sebentar, kita bisa masukkan yaitu switch port terang seperti apa. Trunking native LAN 20. Kita enter. Di sini sudah ya teman-teman. Kita masuk ke do show interface terang. Untuk FA 07 ini sudah masuk ke LAN 20. Lalu kita masuk ke tab simulation ya teman-teman. Lalu di sini kita akan mencoba mengirimkan paket, yaitu dari contohnya yaitu di ruangan yang kedua dari PC ini ke sebentar, saya belum ketik ini. Dari PC yang ini ke PC yang ini. Di sini kalian bisa kita dari PC yang mana ya, saya agak lupa teman-teman.
dari sini ke sini. Kita dari PC 2 ke switch, lalu ke switch lagi, lalu ke PC 12. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini sebentar, kita bisa lihat. Kok tidak bisa ya teman-teman. Nah, untuk sebentar, agak bener, kita next. Di sini bisa kalian lihat itu sudah tidak ada .1q nya teman-teman. Itu artinya kita sudah tidak memerlukan tget lagi untuk mengirimkan dari ruangan kedua dari ruangan ketiga. Itulah fungsi dari native LAN yang tidak usah memerlukan tagnya ya teman-teman. Lalu kita akan mengembalikan native LAN-nya ya teman-teman. Kita sudah mendelete, kita bisa ke switch yang ruangan ketiga ini. Lalu kalian bisa ketik di sini, yaitu kita exit saja terlebih dahulu. Kita masuk ke interface, yaitu FA07. Kita enter. Di sini kita ketik switch port trunk native LAN LAN 1. Kita enter, kita do show interface trunk, kita enter. Nah, di sini kita lihat ini FA07 sudah native set low. Kita coba di ruangan yang kedua, masuk ke switch, lalu CLI, kita exit dulu, lalu kita masukkan interface FA07. Kita masuk ke switch trunk native LAN 1. Kita enter, lalu di sini kita di sini ada kesalahan. Kita exit, kita masukkan yaitu interface FA08. Di sini saya tadi mengetiknya 07 ya teman-teman, dikarenakan tadi ruangan 2 yaitu FA-nya 08. Itu tadi merupakan kesalahan saya teman-teman. Lalu kita bisa mengetikkan yaitu switch port trunk native LAN 1. Kita bisa enter, lalu kita bisa masukkan do show trunk. Do show interface trunk. Kita enter saja. Nah, di sini sudah satu semua ya teman-teman. Di sini yang tadi di sini oke. Sebentar. Nah, ini kan tadi 20. Jika kita tadi sudah mengkonfigurasi di sini, mengubah di sini udah berubah menjadi 1 ya teman-teman. Jadi seperti itulah untuk penjelasan tentang native LAN tersebut. Begitu caranya mengembalikan atau mengkonfigurasikan native LAN.
Oke teman-teman, mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian paham ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.